Ya, Sobat Bisnis, kembali lagi bersama saya Maria. Hari ini saya berada di Museum Maritim, Kantor Pusat Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Siang hari ini saya spesial bertemu dengan Pak Arief Suhartono, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Kita langsung ketemu yuk. Halo Pak Arief. Apa kabar Mbak Maria? Baik, Selamat datang di ini Museum Maritim. Pertama kalinya saya datang ke sini. Saya kepingin hari ini banyak sekali topik yang ingin saya bicarakan. Oke. Kita ngobrol-ngobrol, tapi kita mulai dari situ kali ya Pak. Oke. Ini menarik tempatnya. Ini apa sih sebenarnya Pak? Ini adalah saat ini sebagai gedung Museum Maritim. Oke. Jadi awal mulanya ini adalah gedung kantor cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Ini adalah salah satu gedung yang menjadi heritage, di mana ini dibangun sudah cukup lama dan di sini kita fungsikan menjadi museum maritim di Indonesia. Oh, oke. Jadi di sini adalah diceritakan sejarah awal mulanya aktivitas kemaritiman yang ada di Indonesia, di mana Indonesia itu adalah dulunya ini ada sekitar sekian ribu tahun terjadi perdagangan dan banyak sekali aktivitas di Asia Timur. Ini adalah kelihatannya ingin disampaikan kepada generasi muda bahwa negara kita adalah negara maritim yang dimulai dari sekian ribu tahun yang lalu. Kira-kira itu. Jadi ini penting menjadi pelajaran bagi anak-anak muda. Dan di sini adalah ada fasilitas disebut Nekara. Katanya ini adalah salah satunya untuk mengundang hujan atau apa, ini saya kurang begitu paham, tapi ini adalah menunjukkan bahwa terjadi aktivitas perdagangan di masa lalu dengan beberapa negara yang ada di dunia ini. Ya, jadi ini boleh dibilang ini kayak cikal bakal pelayaran di Indonesia ya Pak ya? Jadi nanti di sebelah di tempat yang lain ini adalah menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan itu dengan menggunakan maritim ini sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dan di sini adalah salah satu artefak-artefak yang ada. Dan di sini adalah mostly adalah dari Cina. Jadi ini adalah menunjukkan aktivitas-aktivitas yang sudah dilalui dulu oleh pendahulu-pendahulu nenek moyang kita, kira-kira seperti ini. Oke. Ini adalah aktivitas perdagangan gambarannya. Dan di sini adalah ada relief di Candi Borobudur yang menandakan bahwa ini adalah ada kapal, ada kapal, dan di sini adalah tipikal kapal laut, bukan kapal sungai. Jadi memang nenek moyang Indonesia itu memang dari dulu sudah terkenal menjadi bangsa maritim, dan di sini dibuktikan dengan adanya relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, ini Pak, ini pas banget nih kita ada di sini. Saya mau tanya satu pertanyaan yang dari kemarin tuh mengganggu saya. Ini 1 Oktober sudah mau menjelang 1 tahun ulang tahun Pelindo Merger. Nah, ini ceritakan dong Pak proses panjang sampai ke saat ini. Jadi saya tuh ingat sekali ketemu Mbak Maria sebelum merger itu dilakukan. Betul. Kami kumpulkan dulu kenapa akhirnya pemerintah itu menggabungkan Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Pertama adalah rencana yang sangat-sangat panjang. Kalau Pak Jokowi, Pak Presiden menyampaikan pada saat launching Pelindo Merger, beliau sudah menunggu 7 tahun. 7 tahun. Karena beliau menjadi presidennya 7 tahun. Ya. Sebenarnya rencana merger itu sudah digagas dari lama sekali. Mungkin dari sejak saya masuk Pelindo tahun 95-an sudah ada wacana untuk penggabungan. Tapi baru terjadi di 1 Oktober tahun lalu, dan kami bersyukur sekali bahwa seperti teman-teman ketahui bahwa proses mergernya demikian smooth, baik internal maupun eksternal. Internal juga sangat smooth, dan eksternal juga merasakan tidak ada proses yang begitu mengganggu dalam proses transisinya. Dan ini sudah 1 tahun, dan teman-teman bisnis Indonesia juga mengadakan acara jelajah pelabuhan. Kami juga menyampaikan bahwa kami akan sangat senang apabila teman-teman jelajah pelabuhan melihat apa yang sudah kita lakukan within 1 tahun ini dan kira-kira seperti apa. Dan kami sangat-sangat terbuka karena the best consultant adalah adanya eksternal yang melihat sesuatu yang mungkin perlu adanya improvement. 1 tahun, paling berat itu menghadapi internal atau eksternal Pak? Kalau dibilang berat, ya berat. Kalau dibilang tidak berat,
Ya kita nikmatin aja proses ini dan harus jalankan. Jadi pertama adalah pastikan bahwa kita harus tahu apa yang kita mau kerjakan. Selanjutnya kita pastikan bahwa ada tim pendamping yang mengerti how to transformnya. Dan selanjutnya bagaimana kita mengkomunikasikan dengan semuanya. Dengan ketiga tersebut prosesnya jauh lebih smooth dan bisa berjalan dengan baik. Ini seperti itu. Ini yang kita dorong adalah karena distribusi logistik paling efektif untuk volume tertentu adalah menggunakan kontainer. Jadi kita memang dorong bagaimana perbaikan layanan di seluruh kontainer terminal yang ada di Pelindo Group. Ini akan menjadi milestone yang sangat-sangat penting. Dan ini sudah berjalan dan sudah banyak yang menyampaikan bahwa Pelindo merger sudah memperlihatkan hasil dari layanan-layanan yang diberikan. Jadi kalau saya kembali ke belakang sedikit ya Pak, sejak diberi amanat untuk merger, itu tahapan-tahapan apa yang kemudian disiapkan oleh Pak Arief? Sebelum jadi merger atau setelah jadi merger? Sebelum dulu. Jadi pertama adalah message dari pemerintah. Kan visi dari Pak Presiden terkait dengan negara maritim diturunkan oleh Pak Menteri BUMN yang pada akhirnya diputuskan ini harus digabung. Dan waktu itu beliau menyampaikan kepada saya itu medianya itu di tahun 2021 kalau nggak salah awal. Pak Arief, KPI pertama adalah merger Pelindo dan itu saya minta di awal triwulan keempat atau akhir triwulan ketiga. Dan seperti kita ketahui, kita bersyukur bahwa merger Pelindo di 1 Oktober 2021. Yang artinya awal triwulan keempat dan akhir triwulan ketiga. Jadi praktis tidak bergeser satu hari pun dari rencana. Pada saat keputusan pemerintah melalui BUMN, Pak Menteri itu diputuskan seperti itu. Tentunya saya kebetulan ditunjuk menjadi ketua OSI, Organizing Committee, di mana anggotanya adalah teman-teman di RUT di Pelindo 1, 3, dan 4. Di situ sudah mulai ada namanya high level study terkait dengan merger itu sendiri. Kita lakukan dan di situ masih ada opsi apakah ini akan holding ataukah ada merger, itu sudah dilakukan seperti itu. Dan dari studi tersebut yang paling bagus adalah merger. Oh jadi ada dua pilihan? Ada dua pilihan. Mungkin merger itu memang terasa kalau dibanding dengan holding sama merger, prosesnya itu jauh lebih simpel tuh holding. Karena holding adalah masalah paper saja, tapi kalau merger itu benar-benar merubah semuanya. Dan di situ akhirnya disepakati prosesnya adalah merger. Dan setelah adanya high level study langsung masuk ke studi detail. Bagaimana bagaimana harus dilakukan merger seperti apa. Dan di situ ada organisasi yang terkait dengan merger tersebut. Pertama ada steering committee yang dipimpin oleh Pak Wamen, Pak Wamen Tiko. Dan ada organisasi yang namanya Organizing Committee, saya ketuanya. Dan di bawahnya ada PMO. PMO. Setelah studi detailnya sudah ada, di situ sudah mulai dipikirkan aspek-aspek apa yang harus dilakukan. Dan di situ ada PMO dan kita bagi menjadi beberapa pokja, ada legal, ada terkait dengan komersil, operation, SDM dan lain sebagainya kita buat itu. Dan saya sebagai ketua OSI itu memastikan bahwa saya harus dapat memantau seluruh aktivitas persiapan merger tersebut dengan cara-cara kerja project management. Di mana saya dipastikan bahwa project management tersebut harus bisa melakukan monitor, melakukan report, dan yang penting adalah saya bisa melakukan navigasi atas proses tersebut. Dengan cara kerja seperti itu, maka visibility dari the whole proses saya bisa lihat dengan mudah. Mana yang hijau itu artinya on progress. Mana yang kuning artinya sudah mulai ada deviasi. Mana yang merah. Jadi saya harus komit memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan baik. Yang merah jadi kuning, yang kuning jadi hijau. Nah ini adalah proses yang dilakukan secara terus menerus, dan saya juga bersyukur sekali teman-teman Pelindo 1, 2, 3, dan 4 mereka sangat-sangat support. Dan yang terpenting adalah komunikasi. Pertama kami komunikasi dengan teman-teman serikat. Kita jelaskan kenapa seperti ini, apa pertimbangannya, kenapa harus di merger.
Dan sejak pertemuan pertama, saya sampaikan dengan jelas kepada mereka, mereka menyampaikan bahwa kami mendukung program ini. Ini adalah salah satu komitmen yang luar biasa dari teman-teman serikat. Saya ketemu dengan teman-teman ketua serikat 1, 2, 3, dan 4, dan mereka menyampaikan saya mendukung, kami mendukung program ini. Ini Tidak adalah ada gejolak sama sekali. Enggak ada gejolak sama sekali, karena kami sampaikan bahwa manfaat merger seperti apa. Dan saya waktu itu promise kepada mereka ada 2 hal yang kami pegang. Pertama adalah tidak ada pengurangan penghasilan. Oke. Dan yang kedua adalah tidak ada rasionalisasi. Itu adalah komitmen kami semuanya. Karena pada umumnya kalau merger, the easily to cut cost adalah by cutting the number of employee, kan, itu paling gampang seperti itu. Tapi kami sampaikan bahwa tidak ada pengurangan penghasilan dan juga tidak ada rasionalisasi. Ini kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya proses berjalan dan komunikasi ke pihak pada stakeholder kita lakukan, kepada Komisi 6 kita lakukan, dan kami mencoba komunikasi baik person kita coba jelaskan. Kalau seandainya ada mungkin bahwa Pak anggota dewannya mungkin belum dapat informasi utuh, kita sampaikan sama mereka. Dan kami bersyukur sekali raker pertama terkait merger itu waktu itu saya ingat agak malam, dari sore sampai malam, dan kesimpulan pertama adalah Komisi 6 mendukung rencana merger Pelindo. Jadi inilah satu proses yang dapat kami lakukan dengan komunikasi yang bagus. Karena saya punya prinsip, informasi yang bagus disampaikan dengan cara yang bagus, maka akan direspon dengan baik. Ini adalah yang terjadi pengalaman saya dengan teman-teman serikat dan juga dengan teman-teman Komisi 6. Kalau saya melihat ini juga keberhasilan Pak Arief membangun narasi yang tepat gitu kepada publik juga sih sebenarnya. Kalau saya sih lagi-lagi saya menyampaikan dengan cara yang benar. Jadi saya bilang penting bagi saya adalah informasi disampaikan dengan cara yang jujur, sincere. Dan saya berharap dengan kepolosan kita menyampaikan informasi, maka akan direspon juga mereka dengan sesuatu yang polos. Jadi ini adalah murni aspek teknisnya seperti apa. Jadi kita sampaikan dengan baik kepada mereka, dan pada akhirnya mereka bisa accept apa yang menjadi program dari pemerintah ini. Nah, itu sebelum. Kalau setelah merger? Jadi kami itu kan membuat beberapa janji-janji apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan Pelindo pada saat sebelum merger. Nah, tentunya pertama yang kami sampaikan adalah dengan adanya gap capability dari 1, 2, 3, 4 meliputi people, experience, dan finance, pada akhirnya akan memberikan layanan yang berbeda-beda. Betul. Nah, itu yang kami sampaikan kepada teman-teman Pelindo. Ayo, program pertama adalah bagaimana melakukan improvement atas layanan yang ada di Pelindo. Dan karena distribusi logistik yang paling efektif untuk volume tertentu adalah kontainer, maka kami dorong kontainer harus segera memberikan suatu hasil. Karena apa? Di 1, 2, 3, dan 4 customer itu mungkin sekitar 60-70% sama. Oke. Customernya sama, kalau prosesnya nggak sama kok rasanya nggak pas. Lah, karena kita bicara masalah kontainer, itu adalah bicara kapal yang scheduler. Jadi pastikan bahwa network tersebut dapat berjalan dengan optimal apabila masing-masing pelabuhan mempunyai performansi yang stabil. Tinggi dan stabil. Maka dia akan melakukan plan untuk ke pelabuhan-pelabuhan berikutnya. Ini yang kita lakukan. Dan pada saat post merger mungkin kami membuat simplifikasi bahwa kita di post merger itu kan ada 4 subholding. Peti kemas, non peti kemas, marine, dan equipment. Lokasi head office dari masing-masing subholding kita tempatkan di kantor pusat Pelindo 1, 2, 3, 4. Peti kemas kita taruh di Surabaya, dan mostly orang-orang yang di sana adalah orang-orang X3. Non peti kemas di Medan, mostly orang-orang 1. Marine equipment di Makassar, mostly orang 4. Ini adalah untuk mempermudah dulu. Selanjutnya kami lakukan review apakah terkait dengan plotting orang tersebut sudah pas atau belum. Tapi untuk awal ini adalah memastikan bahwa setiap orang itu mendapatkan suatu plotting yang pas dulu. Ini sangat-sangat sangat-sangat pragmatis. Tapi itu yang kita lakukan dan transisinya dapat berjalan dengan baik. Itu seperti itu. Pak, tadi kalau bilang 1, 2, 3, 4
masih ada nggak sih perasaan bahwa saya 1, saya 2, saya 3, saya 4? Awal-awal tuh masih ada, awal-awal masih ada. Wajar saja mereka sudah bertahun-tahun di Pelindo 1 dan 4 bahwa perasaan itu masih ada. Kenapa pada saat kita set up suatu organisasi baru, logo harus baru, tagline saya hilangkan yang lama, dan color juga mencoba kita hilangkan. Saya mencoba untuk menghilangkan identitas dari masing-masing 1, 2, 3, 4. Meskipun ada satu tagline yang bagus, tapi saya bilang enggak, ini harus hilang sama sekali. Karena apa? Ini menjadi simbol bahwa kita creating new company dan kita berharap menjadi new culture. Awal-awal masih ada dan ya wajar, kami juga, saya memberikan suatu waktu mungkin 2-3 bulan untuk mereka untuk mencoba untuk wajar sesuatu yang lama, tiba-tiba kita rubah juga kita nggak mau nanti crack. Kita persilahkan mungkin terkait dengan sistem juga seperti itu, bahwa kami lebih bagus, ini lebih bagus. Saya bilang biarin saja. Tapi pada saat sampai dengan waktu tertentu kok masih kurang kondusif, 1, 2, 3, 4 masih ada, saya baru masuk di situ. Saya bilang stop, mencoba untuk claiming bahwa ini lebih bagus, stop seperti itu. Kita harus menggunakan referensi yang sama. Apa yang kita gunakan sebagai dasar referensi itu yang kita lihat. Dan sekarang ini sudah relatif sudah copot, dan secara bertahap juga saya melakukan crossing region. Oke. Jadi pertama mungkin ada teman-teman dari direksi dari dulu anak sekarang menjadi cucu, yang dari region 1 misalnya ke region 4, region 2 ke region crossing region itu dilakukan untuk teman-teman direksi. Dan sekarang sudah mulai ada level GM. Oke. GM sudah mulai crossing juga, itu sudah terjadi. Kalau di head office itu sudah gabungan dari X 1, 2, 3 dan 4 ada semua di situ. Jadi secara bertahap sekarang sudah mulai hilang 1, 2, 3, 4-nya, dan kita juga melakukan event-event bareng-bareng yang mereka sudah mulai terjadi penyatuan. Mereka sudah mulai kerasa bahwa kita sudah satu. Kita Pelindo. Dan rasa 1, 2, 3, 4 sudah relatif sudah hilang. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak, kalau lihat walaupun secara umum smooth ya, tapi pasti ada tantangan lah. Yang paling berat itu apa sih? Saya sih pada saat membuat plan, pastikan kita itu tahu goalnya dan kita harus membuat sesuatu yang in detail ya. Bahwa tantangan yang paling berat menurut saya ya ini 1, 2, 3, 4 itu kan gap terkait dengan package itu kan cukup tinggi. Cukup tinggi. Lah mungkin bukan tantangan tapi menjadi beban perusahaan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik kepada teman-teman bertahap, cara alignment-nya itu secara bertahap. Tapi kalau terkait dengan cara kerja atau ya secara lambat laun mereka juga bisa ngeblend, dan pasti culture juga sudah mulai kebentuk secara perlahan. Nah ini sekarang hampir 1 tahun, kinerjanya seperti apa secara umum Pak? Karena PR kami yang paling awal adalah bagaimana memperbaiki atas layanan yang ada, dan selalu saya sampaikan bahwa bagaimana cara Pelindo membantu logistik cost adalah dengan cara perpendek port stay sama cargo stay. Oke. Jadi saya selalu memberikan contoh bahwa namanya bis akan mendapatkan uang apabila bis berjalan. Tapi kalau bis nongkrong di terminal, maka bis kehilangan opportunity. Itu juga sama dengan kapal. Bagaimana memperpendek port stay, pada akhirnya dia akan menambah sailing time dari kapal tersebut. Dan kalimatnya pendek, perpendek port stay. Tapi proses untuk memastikan bahwa port stay pendek ini adalah dimulai dari pre-berthing, berthing, dan post-berthing. Pre-berthing ini dilakukan oleh subholding marine equipment. Berthing subholding terminal, yaitu ada peti kemas dan non peti kemas. Dan post-berthing ini balik ke marine sama equipment lagi. Ini adalah prosesnya panjang. Dan ini harus melalui satu proses bagaimana mentransform bisnis proses yang ada. Saya pastikan bahwa semua proses itu harus berdasarkan planning and control. Harus persiapkan resources yang akan di-deploy. Kalau untuk yang terminal, persiapan dermaga, persiapkan lapangan, persiapkan orang, dan persiapkan alat. Itu dipersiapkan. Dan during operation juga sudah akan kontrol monitoring. Oke. Dan terakhir pada saat reporting sampai dengan billing itu harus dikontrol semuanya. Dan ini sudah berjalan.
dan nanti teman-teman akan bisa melihat bagaimana perbaikan atas layanan yang sudah diberikan. Contoh misalnya di Makassar, di Medan, di Sorong, di Jayapura, di Ambon. Dan sekarang lagi teman-teman lagi membuat implementasi operating system yang baru yang ada di Makassar. Yang kedepannya nanti seluruh Indonesia akan menggunakan single system, sehingga nanti akan terjadi komunikasi antar terminal dan juga antar terminal dengan shipping lain. Dan yang penting adalah orang akan pindah dengan mudah dari terminal satu ke terminal lain karena yang dilihat sama dan cara prosesnya sama. Ini adalah the beauty menggunakan single system adalah seperti itu. Ya Pak, jadi kita udah banyak, tadi kita udah ke Museum Maritim, udah lihat-lihat, udah dijelasin juga tentang proses panjang dari perjalanan Pelindo menuju ke 1 tahun. Sekarang saya ingin tanya, ini di balik ini kan pasti tentu saja ada kepemimpinan seorang Pak Arief Soehartono gitu. Gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan? Tentu tidak mudah dong. Enggak, sebenarnya gini, bicara merger dulu mungkin ya, bicara merger. Yang pertama adalah keberhasilan merger ini adalah satu leadership dari BUMN, dari Pak Erik, dari Pak Tiko, dan dari teman-teman. Karena komitmen mereka demikian kuatnya, menurut saya itu adalah menyelesaikan 50-60% dari permasalahan. Sisanya baru kami dan teman-teman semuanya. Dan terkait dengan merger, mungkin bagi sebagian orang mengatakan bahwa merger ini adalah demikian kompleksnya, dan memang betul kompleks. Karena pernah saya konsultasi dengan teman-teman salah satu CEO di BUMN besar juga, mengatakan bahwa pada saat keputusan ngambil merger, saya dikasih nasihat sebaiknya holding saja. Karena sangat-sangat kompleks, dan setelah saya lihat problemnya memang sangat-sangat kompleks, tapi saya sudah mengconvince Pak Menteri dan Pak Wamen bahwa yang akan kita pilih adalah merger, karena post merger sangat nyaman, sangat enak. Memang merger itu tidak enak di awal, tapi setelahnya jauh lebih gampang. Holding gampang di awal, tapi ke belakangnya biasanya tetap aja agak sedikit problem. Dan di sini saya sempat kepikiran untuk atret, untuk balik arah, tapi saya bilang jalan terus, saya bilang nggak ada masalah. Dan disitulah komitmen dari teman-teman semuanya. Saya sangat-sangat bersyukur. Semua dari pimpinan sudah clear seperti itu, directionnya clear seperti itu, dan sangat-sangat hands on beliau-beliaunya. Dan saat teman-teman di Pelindo 1, 2, 3, dan 4, waktu itu juga BOD-nya sangat-sangat support, sangat-sangat engage, dan teman-teman dari serikat juga sangat-sangat support. Ini yang membuat saya sebenarnya jadi lebih ringan. Bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka. Yang penting bahwa kami teman-teman BOD itu harus paham betul bahwa goalnya mau kemana, dan step 1, 2, 3-nya itu harus paham. Selanjutnya ya udah kita jalan bersama-sama, dan komitmen dari teman-teman direksi yang sangat-sangat tinggi. Pada saat kami melakukan rapat koordinasi, katakanlah 2 hari dari jam 9 sampai jam 5, ya hampir semua direksi duduk dari jam 9 sampai jam 5. Saya mimpin juga saya harus komit jam 9 sampai jam 5. Ini yang membuat jadi teman-teman juga semangat, dan mungkin ini adalah saya ngambil manfaat positifnya akibat COVID. Jadi kalau orang Cina itu krisis itu ada kata-kata Weiji, 2 karakter, satunya adalah danger, satunya adalah opportunity. Dan saya mengambil opportunity-nya. Dengan adanya COVID ini, maka komunikasi menggunakan virtual itu menjadi hal yang sangat biasa. Dan menurut saya ini adalah salah satunya adalah begitu cepatnya kita melakukan koordinasi karena dilakukan setiap saat. Saya kadang-kadang suka melihat satu hari itu ada beberapa meeting dan sampai malam, dan hampir semua pokja terjadi, sehingga kadang-kadang bisa saya pantau diam-diam, saya masuk dengan akun yang lain bisa melihat lagi bahas apa. Ini yang menjadikan proses jauh lebih cepat, dan ini adalah keberhasilan bagi semuanya.
bagi teman-teman yang bisa mendukung acara program merger ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Merasa ditekan nggak sama Menteri BUMN? Enggak tuh. Saya terus terang aja, mungkin teman-teman yang mengikutin saya, bagi sebagian orang tuh melihat saya pasti stres banget. Saya enggak itu. Saya bisa makan juga masih enak, tidur juga nyaman. Jadi saya merasakan bahwa ini adalah suatu program yang sudah dikasihkan oleh BUMN dan kita bagaimana memastikan bahwa ini terdeliver. Ini yang selalu saya jaga seperti itu. Dan memang banyak sekali yang dikerjakan, tapi semuanya itu masih under control sehingga ya saya tidak merasa ditekan. Tidak sama sekali. Sama sekali. Jadi support dari BUMN juga memang luar biasa besarnya ya Pak ya. Saya akan mencoba mengganggu beliau-beliau pada saat saya tidak bisa menghandle. Pada saat semua saya bisa kontrol, saya tidak perlu merepotkan beliau-beliau karena beliau-beliau juga saya yakin sudah sangat-sangat sibuk. Saya akan menyibukkan beliau pada saat saya udah nggak bisa handle, dalam artian kalau untuk internal saya bisa handle sendiri, tapi kalau sudah eksternal, kalau seandainya levelnya terlalu tinggi untuk saya jangkau, saya minta bantuan dengan beliau-beliau dan beliau-beliau sangat-sangat welcome dan akan melakukan apa yang kami harapkan. Ya, kalau jadi ini adalah seperti itu. Betul. Kalau balik ke tahun lalu Pak, saya ingat semua orang kan ya agak pesimistis kan dengan rencana merger ini gitu. Dan tapi ternyata ini berbalik di kondisi sekarang kita bisa lihat bahwa ini sudah menunjukkan paling tidak keberhasilan gitu. Nah, menurut Pak Arief selain tadi kepemimpinan yang kuat dari BUMN, tentu saja juga dari Pak Presiden ya. Apalagi faktor yang kira-kira bagi Pak Arief ini salah satu kunci sukses untuk mendorong merger ini? Yang tadi saya sampaikan bahwa komitmen dari teman-teman semuanya, dari direksi 1, 2, 3, 4, dari semua tim Pokja, mereka dengan sukacita mengerjakan dan mereka itu sangat-sangat terbuka untuk working extra time. Itu mereka sangat-sangat dengan sukacita melakukan pekerjaan dengan extra time itu mereka biasa saja itu loh. Dan ini menurut saya adalah satu hal yang sangat-sangat positif yang menjadikan merger tersebut dapat terjadi dengan waktu yang saya agak-agak surprise juga kadang-kadang. Bisa tepat waktu dan dengar-dengar ini setelah jadi saya baru tahu juga. Dari teman-teman BUMN juga tadinya nggak yakin kalau merger itu akan bisa jadi 1 Oktober. Ini yang saya baru setelah merger baru dapat kabar seperti itu, baru terbuka. Mungkin kalau seandainya awal-awal sampai kedengaran di telinga saya saya mungkin kurang semangat, tapi tidak pernah saya dengar dan hebatnya beliau-beliau dalam menjaga spirit dari teman-teman semuanya. Tapi setelah barang itu jadi, saya baru kasih tahu bahwa ada beberapa pimpinan dari BUMN juga tadinya agak nggak yakin karena prosesnya demikian banyak dan kita kontrol satu persatu karena departemen yang kita perlu komunikasi itu banyak sekali. Ada departemen keuangan, terus dari ATR, dari Depdagri, walau berhubungan jelas, terus Kumham, ada banyak, Komisi 5, Komisi 6, sangat-sangat kompleks dan ini harus kita kontrol, harus kita manage untuk mencapai satu waktu yang sangat-sangat tight. Karena kick off meeting itu kalau nggak salah sekitar Maret tanggal 20 something dan waktu sebelum merger sudah di-announce tanggal 1 September disampaikan oleh Pak Wamen waktu itu, disampaikan bahwa merger akan dilakukan di 1 Oktober karena aturannya 1 bulan 30 hari sebelum merger harus di-announce. Dan di situ 1 September di-announce seperti itu, ini sudah menjadi hitungan mundur udah. Dan kita controllingnya sudah hitungan mundur. Kalau meeting itu sekian hari sebelum merger, itu ada hitungan mundurnya dan itu menjadi komitmen kita semuanya memastikan bahwa semuanya itu on the track. Pak Arief ingat nggak? Saya ingat dalam catatan saya beberapa bulan sebelum merger itu ya Pak Arief relatif terbuka sama media ya. Tetapi di detik-detik dari bulan September ke Oktober saya ingat banget Pak Arief justru menarik diri. Karena waktu itu beberapa kali kita ingin wawancara, Bapak juga bilang bahwa
biarkan saya bekerja dulu gitu kan, saya pingin tunjukin dulu. Dan di saat itu saya sempat mikir, ini justru di menjelang detik-detik mau merger 1 Oktober, kenapa justru menarik diri gitu ya? Itu kenapa sih Pak? Kenapa jadi takut atau seperti apa waktu itu? Jadi gini, merger ini adalah keputusan pemegang saham. Saya selalu sampaikan kepada semuanya bahwa apabila ada teman-teman yang menanyakan terkait merger, selalu menyampaikan bahwa ini adalah domain dari pemegang saham. Jadi mohon bertanya kepada pemegang saham. Itu sudah saya sampaikan seperti itu. Dan saya tidak mau mencoba untuk menyampaikan apa-apa yang bukan menjadi porsi saya. Bahwa kami mengerjakan dalam iya. Waktu itu ada kejadian kalau nggak salah, ada isu-isu terkait dengan pungli pelabuhan. Saya waktu itu memang tidak mendekati media untuk menyampaikan program merger, tidak. Tapi saya sampaikan bahwa karena informasi terkait dengan pungli pelabuhan sudah sangat mengganggu, karena banyak sekali apa yang disampaikan kepada publik itu tidak sesuai dengan fakta. Karena lagi-lagi pelabuhan itu adalah nyebutnya itu adalah semua daerah yang terkait dengan pelabuhan adalah menjadi pelabuhan. Contoh misalnya, ada kemacetan di luar pelabuhan tetapi dekat pelabuhan. Persepsi publik adalah pelabuhan. Dan kejadian seperti misalnya di perempatan atau di mana mungkin ada teman-teman yang istilahnya orang itu Pak Ogah yang mengatur lalu lintas minta uang 1.000 2.000. Itu pun dipersepsikan sebagai pelabuhan. Karena sudah sangat mengganggu, saya izin waktu itu dari Pak Menteri. Pak Menteri, saya mohon izin, saya akan keluar ke media, saya akan menyampaikan. Tetapi pasti teman-teman media akan menanyakan terkait dengan merger. Yang selama ini saya menyampaikan bahwa terkait merger adalah domain BUMN, sehingga tanya kepada Pak Menteri langsung. Saya waktu itu minta izin sama Pak Menteri, mohon izin saya akan menyampaikan ke media terkait dengan kemacetan. Tetapi imbasnya pasti media teman-teman akan menanyakan terkait merger. Maka saya harus menjawab. Waktu itu Pak Menteri, nggak apa-apa silakan sampaikan saja. Sejak itulah saya karena sudah mendapatkan blessing dari Pak Menteri, saya siapapun yang menanyakan terkait dengan macet dan pasti merembetnya adalah terkait merger, pasti akan saya terima. Sampai-sampai saya mengatakan bahwa siapa lagi yang mau nanyakan saya akan jawab. Itu setelah saya mendapatkan izin dari Pak Menteri, nggak apa-apa disampaikan aja. Karena sekali lagi bahwa saya tidak mau menyampaikan yang bukan menjadi porsi saya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi saat itu ada ketakutan nggak sih Pak mengemban tugas yang sedemikian besar ini? Alhamdulillah enggak tuh. Sama sekali tidak. Saya menjalankan, yang penting gini, jalankan suatu aktivitas dengan maksimal yang kita bisa. Squeezing diri kita itu semaksimal mungkin. Kita pasrah sama yang di atas. Ya biarlah nanti hasilnya akan bicara. Artinya kita ini berusaha maksimal dulu, ditutup dengan doa, hasilnya kan bukan kita menentukan. Biarlah itu akan menjadi suatu proses yang menjadi sesuatu yang mengalir saja gitu loh. Jadi kalau dibilang stres, enggak sama dikira sekali. beban, enggak. Sama sekali saya enggak. Atau jangan-jangan berani ngomong tidak stres, tidak terbebani karena sekarang udah. Enggak juga. Dari dulu ya? Enggak juga. Saya kan juga tanya sama teman-teman, kamu lihat saya stres apa enggak? Saya suka khawatir itu loh. Karena saya nggak suka saya stres gitu loh. Jadi saya suka tanya teman, kamu lihat saya stres apa enggak? Enggak, kamu tenang-tenang aja. Ya sih itulah betul lah berarti. Kira-kira seperti itu. Saya punya ini jam yang bisa mengatur stres level ya. Jadi kelihatan. Saya suka ngecek. Saya kadang-kadang bingung bilang, kok stres level saya itu antara rileks dan tidur. Jangan-jangan saya nggak kerja, nggak mikir, jangan-jangan. Karena hasilnya seperti itu. Saya cek, kok levelnya selalu antara rileks dan tidur itu. Jadi saya khawatir nanti orang bilang jangan-jangan tuh. Jangan-jangan error itu. Error. Tapi saya terus terang aja, saya merasa bahwa saya tidak stres ya biasa saja gitu loh. Karena kan saat-saat itu kan waktu pembenahan BUMN ya. Dan kalau bicara holding banyak sekali PR-nya kan di BUMN lain. Dan bicara merger ini juga mungkin satu-satunya ya. Satu yang paling berat. Paling luar biasa karena menggabungkan 4 kekuatan besar di pelabuhan menjadi satu, tetapi juga dengan cara merger itu yang kadang-kadang mungkin wajar juga kalau semua orang berpikir bahwa ya nggak mungkin terjadi gitu loh di bawah Pak Arief, gitu ya Pak. Saya terus terang aja gini,
kalau teman-teman tahu puzzle itu ya, puzzle. Lihatlah hasil akhirnya saja. Pandanglah hasil akhirnya. Proses jalani saja. Tapi pandanglah hasil akhir, oh kira-kira akan menjadi gambar yang begitu indah. Jalanin saja. Jalanin saja. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita banyak halu juga. Lihat hasil akhirnya, kepengen lihat potret hasil akhir, tapi kita tidak maksimal, itu halu. Kalau saya lihat hasil akhir, tetapi juga kita benar-benar komit melakukan checking. Dan menurut saya teman-teman tim Pokja yang melaksanakan controlling menggunakan proper project management, itulah yang membantu saya. Karena saya bisa melihat the whole activity dengan cara-cara yang sangat-sangat simple. Ekstrimnya, saya tinggal melakukan pengecekan merahnya berapa, kuningnya berapa, hijaunya berapa. Kalau saya mau ambil simple, tak tekan aja yang merah. Itu yang saya kejar terus. Maka akan terjadi dengan mudah. Kadang-kadang teman-teman sudah ada PMO, tapi cara-cara bekerja menggunakan proper PMO itu nggak berjalan. Ini benar-benar traffic light. Aktivitas semuanya. Awal-awal belum ada, saya bilang ini harus ada. Kalau itu nggak ada, akan blur. Kita sampai mana itu nggak ngerti. Tapi dengan adanya project manajemennya yang proper, kita tahu posisi kita di mana yang perlu kita improve, mana yang sudah on the track, itu clear sekali. Jadi awal-awal mungkin saya bingung karena tidak ada project manajemen yang benar. Tapi setelah itu ada, saya nikmat sekali gitu loh. Jadi stres alhamdulillah enggak, grogi juga enggak ada. Sama sekali saya. Jadi kalau tanya what's next setelah ini, apa Pak yang akan dijawab? Pertama adalah bagaimana kita merealisasikan atas janji-janji kita, itu yang penting. Yang tadi saya sampaikan bahwa distribusi logistik paling optimum untuk volume tertentu adalah menggunakan kontainer. Bagaimana kita mentransform pelabuhan-pelabuhan atau terminal peti kemas yang ada di Indonesia. Itu adalah janji pertama. Bagaimana kita melakukan itu. Kalau lihat janji pertama, sudah berapa persen kira-kira? Sekarang teman-teman bisa lihat, nah nanti mungkin dari teman-teman bisnis Indonesia melihat laporan dari jelajah pelabuhan, nanti akan melihat bagaimana pelabuhan Makassar, terminal Makassar, bagaimana Medan, bagaimana Surabaya, bagaimana Sorong, bagaimana Jayapura, bagaimana Ambon, itu akan kelihatan sekali. Dan kita sekarang ini semangat untuk melakukan transformasi itu sudah terkesket sampai ke bawah, dan mereka sudah sangat-sangat senang kapan saya ditransform. Itu bisa lihat. Dan saya minta juga kepada teman-teman stakeholder untuk menanyakan kepada customer kami langsung shipping line bagaimana perubahan yang terjadi Pelindo post merger. Itu akan sangat-sangat kelihatan sekali, karena kalau saya menyampaikan nanti saya akan menyampaikannya yang jelek, yang bagus-bagus saja. Jadi silakan bicara langsung. Yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman adalah bagaimana memperpendek port stay dari suatu kapal. Ini yang sudah bisa kelihatan. Nanti teman-teman akan bisa melihat sendiri. Contoh misalnya Ambon yang mungkin tadinya untuk kapal untuk volume tertentu sandar bisa 2 hari lebih, sekarang 1 hari. Dari Jayapura 2 hari, 1 hari. Ini kan saving yang luar biasa. Saving dari apa? Dari sesuatu yang dibakar yang jadi abu pada saat kapal sandar. Maka kapal tersebut tidak bisa sailing, tidak bisa menumpak, tidak bisa membawa barang. Dia harus membayar biaya tambat. Dia harus menghidupkan engine, karena pada saat kapal sandar itu ada auxiliary engine-nya harus hidup. Dia dari sisi kapal, dari sisi pelabuhan, dari sisi terminal. Alat akan hidup terus selama masa operasi. Orang akan ada terus. Berapa nasi bungkus yang harus disiapkan untuk setiap operasi. Kalau seandainya 3 hari misalnya. Tiba-tiba dari 3 hari menjadi 1 hari. Si kapal tersebut akan menambah sailing time untuk 1 pot menjadi 2 hari misalnya. Engine yang tadinya hidup 3 kali 24 jam menjadi 1 kali 24 jam. Energi itulah yang dapat kita kumpulkan. Inilah saving yang dinikmati tidak hanya dari pelabuhan, tetapi juga dinikmati oleh customer shipping line. Ini yang sudah terjadi. Jadi kalau orang lingkungan tuh bilang, berapa karbon dioksida yang direduce dengan adanya percepatan pelayanan kapal tersebut. Ini efeknya sangat-sangat besar. Kira-kira gitu. Ya. Ada janji lain yang kira-kira harus diwujudkan?
Yang pertama itu, yang kedua tentunya janji pemerintah terkait dengan keuangan. Ada namanya value creation. Oke. Ada penambahan kontribusi kita kepada negara. Saya nggak apal angkanya selama 5 tahun, kalau nggak sekitar 8T atau berapa. Nggak bikin stres Pak Arief juga? Enggak juga. Jadi kita lakukan ya, kita juga. Yang penting gini, kita harus tahu mana yang harus kita kerjakan. Itu yang penting. Bahwa apa-apa kira-kira ini dari dividen seperti apa, dari kontribusi PNBP seperti apa, kita coba kumpulkan. Karena kita janji segini, bagaimana kita harus deliver atas apa yang kita janjikan tersebut. Kira-kira itu. Yang lain setelah transformasi, value creation, apalagi Pak? Yang ini kaitannya dengan transformasi, ini kan harus standarisasi capability. Nah ini secara bertahap. Ini yang paling kelihatan sekali adalah bagaimana, karena untuk mentransform suatu kontainer terminal itu kan harus membutuhkan capability yang standar. Dan sekarang ini teman-teman Sorong itu sudah mempunyai understanding yang sudah jauh lebih berubah, jauh lebih bagus. Yang mereka bilang selama ini kami nggak paham, kami hanya bisa menjalankan saja. Jadi gini, pertanyaannya tuh gini. Pelindo 1 dulu menghandle kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer, 4 kontainer. So what's different? Kan seperti itu kan? Apa bedanya? Lah saya suka ngasih contoh yang simpel-simpel. Analoginya adalah kalau Mbak Maria tahu membuat roti bolu. Itu kan cuma tepung, gula, telur di mixer, dimasukin ke loyang, masukin oven kan? Setengah jam jadi kan? Kalau standarnya itu adalah hanya memastikan kue bolu itu jadi, 4 orang tak suruh buat itu akan jadi. Saya minta naik lagi. Saya minta buat 5. Jadi. Saya meminta membuat 1000. Tetapi ukurannya sama, rasanya sama, tingkat kematangannya sama, bentuknya sama. Itu baru problem. Karena apa? Untuk membuat suatu bolu yang 1000, apalagi kalau tiap hari 1000, itu pasti harus melalui satu proses yang sangat-sangat rigid. Berdirinya di mana, terus ketinggian meja berapa, ukuran sendoknya berapa, setel ovennya seperti apa. Itu standar semuanya sehingga akan menjadikan suatu proses yang standar. Kalau standarnya itu adalah kue bolu, semua bisa. Tapi pada saat kita ngomong 1000 kue bolu dengan rasa, ukuran, dan kematangan yang sama, baru problem. Yang kira-kira akan kita tuju adalah bagaimana membuat kue bolu 1000 buah dengan rasa dan ukuran dengan kematangan yang sama. Itulah kita mentransform ke arah sana. Jadi dan di sini understanding dari teman-teman harus distandarkan, dan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan ke arah sana seperti yang tadi sampaikan. Endingnya, outputnya adalah pot stay yang lebih bagus. Itu sudah terjadi. Jadi outputnya tuh di situ ya. Outputnya ke sana, tapi proses menuju ke sana itu panjang sekali. Kira-kira gitu. Banyak sekali ya Pak, kita kalau ngobrol-ngobrol tentang ini nih nggak habis-habis, dan saya tahu tanggal 1 besok juga ada acara ya. Itu acaranya nanti gimana sih Pak? Pertama saya sebelum tanggal 30 itu adalah kita mengundang Pak Menhub, karena Pak Menhub juga memastikan bahwa layanan kami sampaikan Pak, bahwa terkait dengan perbaikan layanan di Indonesia Timur yang menjadi concern Pak Menhub itu sudah mulai menunjukkan hasil, dan kami minta beliau untuk berbicara dengan shipping lain memastikan apa yang saya sampaikan itu benar. Kami mengundang Pak Menhub untuk beraudiens langsung dengan teman-teman shipping lain dan menanyakan apa-apa yang telah dilakukan oleh Pelindo post merger. Karena Pelindo ini kan sebagai BUMN, sebagai korporasi ke BUMN, tapi operasionali, teknis kan kepada perhubungan. Jadi kami kepingin melaporkan kepada Pak Menhub, dan Pak Menhub bisa melihat atas hasil-hasil yang telah capai terkait dengan proses merger. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Pelindo semuanya, bahwa apa yang kita lakukan selama 1 tahun post merger sudah mendapatkan hasil. Dan ini tentunya kami wajib menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Dan yang terakhir juga ya, namanya ulang tahun, ada hal-hal yang perlu kita selebrasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan ini kita membuat suatu acara-acara yang bisa mengakrabkan antara region 1, 2, 3, dan 4 untuk menambah campurnya dari Pelindo yang setelah merger ini. Oke, terima kasih banyak ya Pak Arief, waktunya kita sudah ngobrol panjang lebar. Tapi biasanya seperti tadi Pak Arief bilang, kalau Pak Arief yang cerita,
ke masyarakat bisa dibilang ya ini semacam mengklaim ya, Ya. apa keberhasilannya. Tetapi bisnis Indonesia sendiri juga sebenarnya sudah melakukan jelajah. Kami memotret secara langsung ke pelabuhan-pelabuhan milik Pelindo dan kita bisa lihat bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana ya tadi bukti-bukti yang sudah dikatakan oleh Pak Arief itu terbukti nyata gitu ya. Kita bisa melihat sendiri dalam laporan yang disajikan oleh Bisnis Indonesia di dalam jelajah pelabuhan tersebut. Terima kasih Pak Arief waktunya, Terima sukses kasih. terus dan harapannya proses ini terus berjalan dengan baik sampai kepada tentu saja target akhirnya bahwa merger ini benar-benar membawa manfaat untuk Pelindo khususnya dan masyarakat, bangsa dan negara secara umum. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.